Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 5 yang insyaallah senantiasa dalam kondisi sehat ya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita akan belajar fiqih ya. Bab 6 yaitu tentang zakat perdagangan dan uang ya. Itu az-zakah fit tijarah wan nuqud ya atau fulus, tapi bahasa resminya nuqud. Lebih bagusnya mal aja ya, kita sebutnya malun harta. Az-zakah fit tijarah wal mal ya. Zakat dalam perdagangan dan uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman ya, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi dalam syariat Islam itu segala usaha yang menghasilkan harta benda sebagai sumber penghidupan akan terkena hukum wajib zakat. Di sini kita akan belajar yaitu yang pertama itu az-zakatu fit tijarah ya, zakat dalam perdagangan ya. Zakat dalam perdagangan ini yaitu bentuk usaha ya, seperti toko, ruko ya, warung, pabrik ya. Termasuk juga jenis perdagangan lainnya yang hasilnya dapat dinilai dengan uang ya. Ekspor impor. Nah, seandainya kita bisnis ya sampai ekspor impor itu juga ada zakatnya ya, perdagangan. Nah, dan untuk zakat perdagangan ini ada haul dan nisabnya ya. Haulnya yaitu 1 tahun dihitung dari awal seseorang mulai berdagang ya. Dan untuk nisabnya yaitu setara dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas atau sekitar, kalau sekarang itu sekitar 90 ya, 90 sampai 87 juta. 87 juta sampai 90 juta ya. Pada tiap-tiap akhir tahun perdagangan barulah harta usaha tersebut dihitung ya. Jadi setiap akhir tahun baru dihitung ya, berapa laba bersihnya, berapa keuntungannya ya, modal yang dikeluarkan berapa. Nah, itu dihitung per tahun. Sebaliknya ya, jika di awal perdagangan telah sampai 1 nisab tetapi karena rugi di akhir tahun sehingga tidak sampai nisab, maka pernikahan tersebut tidak dikeluarkan zakatnya ya. Jadi perhitungannya ini akhir tahun ya. Seandainya awal-awalnya untung tapi akhir-akhirnya rugi, nah itu tidak dikenakan nisabnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun besarnya zakat perdagangan ini yaitu 2,5% ya. 2,5% ya. Nah, di sini ada sebuah kisah ya. Pak Soleh membuka toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Setelah 1 tahun usahanya semakin maju ya. Barang dagangannya yang masih ada senilai 75 juta dan keuntungan yang diperolehnya sebesar 25 juta. Sehingga total hartanya senilai 100 juta. Nisab zakat perniagaan sebesar 85 gram emas setara dengan 42 juta 500 ya. Oh, jadi 85 gram. Nah, ini 85 gram nih harga emas yang dulu ya, 42 juta 500 ya. Kalau sekarang nih emas per gramnya itu sudah hampir menyentuh harga 1 juta. Kalau dulu emang 42 juta 500, tapi kalau sekarang sudah mahal ya. Maka Pak Soleh harus mengeluarkan zakat perdagangannya itu sebesar 100 juta ya, dikali 2,5%, yaitu besar zakat yang harus dikeluarkan. Jadinya berapa? 2 juta 500. Jadi di sini ya, bagaimana cara kita menentukan nisab zakat perdagangan dalam satuan rupiah? Nah, jadi kita hitung harga per gram emas hari ini ya. Misalnya harga per gram emas hari ini 1 juta ya. Maka total harta itu yang harus kita miliki berarti misalnya sudah mencapai nisab itu sekitar 100 juta itu udah kena nisab ya, yaitu 85 gram emas kan ininya nisabnya. Nah, itu kita wajib mengeluarkan zakatnya
2,5% ya. Jadi kalau 100 juta itu 2.500.000 ya. Itu tentang zakat perdagangan. Adapun ketika dagangannya rugi ya, maka tidak dikenakan zakat ya. Terutama ketika kita kemarin ya, pada zaman Covid-19 tuh banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar karena sepinya pembeli ya. Jadi rasio pembelian konsumen itu menurun ya, sehingga para pedagang ya, para karyawan, terus perusahaan-perusahaan itu banyak yang tutup ya, karena numpuk barangnya, tidak ada yang beli. Nah itu rugi, nah itu tidak dikenakan zakatnya ya. Yang selanjutnya itu ada zakat uang. Uang termasuk harta baik yang berupa keras maupun logam. Dalam mata uang nasional yaitu rupiah maupun asing, setiap muslim yang memiliki kekayaan berupa uang wajib membayar zakatnya jika telah mencapai nisab dan haul. Zakat uang ini termasuk dalam kategori zakat mal ya. Zakat mal, makanya sering ada kita dengar baitul mal ya. Nah, jadi zaman Nabi itu untuk membuat fasilitas-fasilitas umum itu dikenakan zakat ya, dari zakat mal ya, dari baitul mal ya. Haul untuk zakat uang ialah 1 tahun. Adapun nisabnya itu 85 gram emas atau 624 gram perak. Nah, jadi di sini misalnya harta kita ada 60 juta. Terus harga emas sekarang 1 juta. Nah itu belum mencapai nisab ya. Nisabnya itu 85 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas itu kisaran harga 1 juta, berarti sekitar 1.100.000, berarti sekarang kisaran harganya 87 juta. Seandainya kita sudah memiliki harta di atas 85 gram emas atau di atas 87 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya ya. Yaitu sebesar 2,5% ya. Contoh nih, ada sebuah kisah Pak Irman, sosok orang yang suka hidup sederhana dan gemar menabung ya. Setelah 1 tahun tabungannya mencapai 50 juta, maka wajib zakat yang dikeluarkan yaitu 1.250.000 ya. Lalu uang zakat ini dikemanakan? Nah, yaitu diberikan kepada 8 asnaf ya. Untuk para mustahik zakat ya, kan kita sudah belajar kemarin tentang 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil ya. Jadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Terus para yang memberi zakat ini disebut dengan muzaki ya, disebut dengan muzaki. Mereka kenapa muzaki? Muzaki itu dari kata zaka, mensucikan ya. Jadi kalau kita berzakat itu kita mensucikan diri kita, mensucikan harta kita dari kotoran. Seperti tubuh ya, kalau kita makan ya, pasti ada yang harus dikeluarkan, dan itu nggak baik kalau kita makan. Begitu juga dengan zakat. Seandainya ada hak, karena di setiap harta kita itu ada hak fakir miskin ya. Kalau kita tidak keluarkan, itu penyakit bagi diri kita. Nanti bisa jadi usaha kita jadi bangkrut, orderannya seret ya, macam-macam lagi nanti ujiannya ya. Jadi zakat itu harus dikeluarkan, wajib ya. Bahkan itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang tidak memberi zakat ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diperangi. Jadi saking pentingnya keutamaan zakat, karena itu mensucikan diri kita ya dari sifat kikir dan tamak ya. Oke, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan chat di kolom komentar ya. Untuk yang setelah nonton video ini silahkan klik komen di bawah ya, nama terus kata saya hadir Ustadz gitu ya. Untuk tugasnya untuk hari ini tidak ada ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.